Oke, matur nuwun Bung Arsif di Makassar dan teman-teman di Universitas Inspirasi Malam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Bung Arsif dan teman-teman Inspirasi Malam, dan juga berjumpa lagi dengan teman-teman di pesantren ilmu eksakta online setelah lama vakum. Jadi PE biasanya secara rutin setiap bulan mengadakan webinar seperti ini, cuma karena kemarin fokus penulisan buku untuk level B otak bukan kalkulator di pending, dan baru kali ini bisa berjumpa lagi. Sahabat PE, santri PE dimanapun Anda berada, jadi saya pengen cerita sedikit, dan ini hal yang sederhana tapi ini yang mengubah pola pikir saya, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya bagi teman-teman. Jadi berkaitan apa yang kita terima dan kita berikan di hidup ini. What I get, what I give, ya. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan apa yang kita pikirkan tentang orang lain dan apa yang kita pikirkan tentang masa depan. Jadi biasanya yang kita pikirkan tentang orang lain dan tentang masa depan itu justru tidak relevan dengan diri kita. Apa yang kita ketahui tentang orang lain, kita bayangkan, kita harapkan tentang orang lain dan sebagainya, itu bukan hal yang berpengaruh besar bagi kebutuhan kita. Saya ingin memberikan contoh. Awal mulanya berdirinya PE ini, tapi sebelumnya berdiri PE itu ada suatu bencana besar di dunia, yaitu virus corona. Jadi pas virus corona itu banyak teman-teman yang mungkin mengalami guncangan, ya, dan termasuk yang mengalami guncangan itu saya. Jadi saya selain di PA ini untuk makannya, untuk dapurnya itu dari yang namanya, saya punya bimbel lah, namanya Sekolah Ilmu Eksakta. Nah, ketika kemudian ada wabah corona, itu benar-benar tertutup, kemudian ya benar-benar nggak ada apa-apa. Karena malah kota Tegal, tempat saya tinggal itu malah dikenal sebagai tempat lockdown. Nah, ketika di situasi itu, apa yang dipikirkan? Kita yang sering kali keliru itu kan memikirkan apa yang dilakukan. Kita memikirkan apa yang dilakukan dengan situasi seperti ini. Itu yang kemudian membuat stres, tapi kemudian kepikir, jangan kita berpikir apa yang kita lakukan. Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah, itu orang yang lalai. Orang yang merencanakan masa depan itu orang yang lalai. Al-Ghafil, seorang yang lalai, itu yang ketika memulai hari memikirkan apa yang hendak saya lakukan. Sementara itu orang yang berakal, itu setiap pagi itu memikirkan dalam kondisi ini, apa yang Allah kehendaki. Jadi dalam situasi ini, kira-kira hal terbaik apa yang dapat saya lakukan? Allah yang kehendaki itu apa? Allah itu pasti menghendaki hal yang terbaik. Makanya ketika dalam situasi seperti itu, ya saya mikir yang bisa saya lakukan adalah ngurus titik B. Jadi saya berpikir mengurus titik B, gak pikir apa yang saya dapatkan. Yang mikirkan ya, ini yang terbaik tuh ngurus titik B. Tapi sekali lagi yang kita pikirkan tentang orang lain itu sebenarnya yang paling relevan adalah dengan kemanfaatan hidup kita, bukan kebutuhan kita. Saya mikirnya tentang orang lain, berarti, oh ini yang bisa saya berikan adalah titik B. Ternyata dalam situasi itu, tiba-tiba tidak terduga, ada orang yang memikirkan kita, memikirkan saya.
kemudian mulailah dari situ yang namanya bimbelnya itu SIE online. Malah sekarang lebih dari separuh itu muridnya bukan di Tegal, di Bekasi, Semarang. Itu sama sekali bukan yang saya pikirkan. Jadi yang paling relevan bagi kebutuhan kita adalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Bahkan bukan hanya itu juga yang itu kemudian sampai dalam kondisi corona ini malah alhamdulillah bisa punya gedung, bukan gedung ya, ya tempat baru yang tidak terduga dengan cara yang tidak terduga. Sehingga kemudian ada tempat ini mau dijadikan apa? Maka bismillah mulai saat itu merintis pesantren ilmu eksakta. Itu bukan yang saya pikirkan tentang orang lain. Jadi yang paling relevan bagi kebutuhan kita, yang paling berdampak bagi kehidupan kita adalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dan mulai dari situlah cerita pesantren ilmu eksakta berjalan. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua ini kita yang bisa kita pikirkan tentang orang lain itu adalah kemanfaatan. Tentang kebutuhan kita, itu yang orang lain kita pikirkan, sementara kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang lain tentang diri kita. Jadi bukan take and give, sebenarnya yang kita bisa kita pikirkan adalah apa yang kita bisa kita berikan yang terbaik bagi sesama. Orang yang lalai adalah orang yang merencanakan masa depan. Al-Ghafil, orang yang lalai, orang yang tidak tahu diri, itu adalah orang yang merencanakan masa depan. Orang yang berpikir, bernalar, itu orang yang bertanya, apa yang Allah kehendaki, hal terbaik apa yang dapat saya berikan dalam situasi ini. Itu 1 tahun PA itu mengajarkan hal itu. Dan mudah-mudahan hal itu tuh bermanfaat juga bagi teman-teman. Jadi hal yang paling penting bagi kebutuhan kita, itu kita nggak bisa pikirkan. Yang kita pikirkan itu nggak relevan. Yang kita tahu itu nggak relevan. Relevansinya sedikit. Oke, kemudian berkaitan dengan tema, kenapa kita mengambil tema hari ini, temanya ini sangat menyentak bagi diri saya pribadi dan mungkin teman-teman ya. Alam semesta sebagai rukun iman ke-7, layakkah? Ini kalau diucapkan sepertinya itu ini tidak sopan lah, tidak sopan. Tapi prakteknya kita tuh seperti ini, kita sering menjadikan alam semesta sebagai keyakinan. Saya ingin memperjelas seperti ini. Jadi kalau selama ini, kalau tauhid itu yang terjadi, kalau saya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia eksak, ketika membahas tauhid itu sepertinya bukan tentang dunia saya. Jadi kita kalau kemudian berdagang ada fikihnya, cara sholat ada, cara kemudian ya kebanyakan dari cara berdagang, cara bermuamalah, cara sholat itu sudah ada detail operasionalnya. Apalagi cara sholat ya ada ibadah mahdoh, muamalah sudah ada detail operasionalnya yang berlandaskan dengan keimanan saya, agama Islam ya, keimanan kita. Tapi bagaimana kita berlogika, berpikir itu ada nggak fondasinya dalam agama kita? Karena sesat atau tidaknya itu kan buah dari pemikiran kita. Ini yang sangat mengejutkan ini, ternyata banyak yang mengatakan bahwa tauhid atau secara umum ajaran Islam yaitu tidak berkaitan dengan logika dan dengan matematika. Ini sesuatu yang menyebabkan hampa melakukan sesuatu yang tidak mudah ya. Sahabat PE yang kami banggakan, mudah-mudahan ini tidak terduga, ini sebenarnya ini sama sekali tidak direncanakan tanggalnya, tapi pas malam ini adalah malam 27 Rajab. Hari ini tuh peringatan Isra Mi'raj. Jadi pada malam ini nanti malam Nabi Muhammad Isra Mi'raj 1400 tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan hari ini tema kita itu pas ya, berkaitan dengan alam semesta. Sahabat PE, santri PE, dan para ustadz PE yang kami hormati. Jadi saya yakin sekarang itu
Tidak ada yang meyakini yang namanya Tuhan itu berupa patung, nggak ada. Di Tuhan berupa matahari itu nggak ada. Jadi orang Jepang itu ya kayak Shinto percaya bahwa matahari itu Tuhan, itu hanya sekedar budaya. Sekarang agama itu sudah jadi budaya. Jadi yang namanya Tuhan itu apa? Kalau kita tahu membaca Al-Quran tentang Tuhan itu apa, Tuhan yang sebenarnya, ya. Tuhan yang sebenarnya itu yang good, the good pakai G besar, atau dalam bahasa Arabnya Allah. Allah ini bukan kata milik orang Islam saja ya. Kalau orang Nasrani di Arab ya mengucapnya Allah. Tuhan itu siapa dan apa? Yang pertama, Tuhan itu pastilah tunggal. Kita tidak mungkin bisa membayangkan Tuhan yang dua atau tiga. Gak mungkin kemudian ada aturan dua, nanti akan saling bertentangan. Jadi yang pertama adalah Tuhan itu pasti tunggal. Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Tuhan yang sebenarnya adalah Esa, tunggal. Gak mungkin gak ada Tuhan yang kedua. Yang kedua itu, Tuhan itu adalah as-somad. Tuhan itu keberadaannya tidak perlu dibuktikan. Sangat jelas, terang benderang, terbukti dengan dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Jadi logikanya seperti ini. Kalau kita masih bagian dari sesuatu, kita pasti tergantung. Mata itu bagian dari kepala, berarti mata ini pasti tergantung dengan bagian lain di kepala. Yang tidak tergantung dengan segala-galanya itu apa? Ya alam semesta ini. Jadi yang kemudian, berarti kalau Tuhan itu yang satu, dan kemudian tidak tergantung dengan apapun, tapi kita yang justru tergantung, itu adalah alam semesta. Jadi tanpa sadar sebenarnya kita itu bertuhan itu alam semesta. Dan alam semesta juga memenuhi ciri yang namanya selain as-somad tadi ya. Jadi nggak ada yang kemudian buktikan Tuhan ada. Tuhan itu nggak perlu dibuktikan, itu sangat jelas adanya. Bahkan Tuhan itu membuktikan. Teori sebaik apapun, kalau kemudian bertentangan dengan alam semesta, ya salah. Tuhan itu membuktikan, bukan dibuktikan. As-somad. Dan yang ketiga, Tuhan itu lam yalid wa lam yulad, tidak berasal dari apapun dan tidak menghasilkan apapun. Kalau berkaitan dengan pengertian tadi, bahwa yang namanya Tuhan sebenarnya, qul huwallahu ahad, Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya adalah tunggal, Tuhan yang sebenarnya adalah tidak tergantung dengan apapun, tidak perlu dibuktikan, tapi yang lain justru tergantung pada dia, maka kalau orang kita cerdas, seperti Albert Einstein, maka Tuhannya itu adalah alam semesta. Makanya Albert Einstein itu Tuhannya itu adalah alam semesta. Alam semesta itu tunggal. Alam semesta itu tidak perlu dibuktikan, keberadaannya sangat jelas. Bahkan dia membuktikan kebenaran yang lain. Alam semesta itu tidak menghasilkan hal yang lain, karena alam semesta itu keseluruhan. Itu pertanyaan yang muncul di orang-orang yang cerdas. Dan itu sempat mengganggu pikiran saya selama kuliah di ITB. Kita sering bertanya, kalau yang menciptakan manusia siapa? Kita sering mengatakan Tuhan. Tuhannya siapa? Bukankah manusia itu diciptakan oleh alam semesta? Sahabat PE itu salah satu renungan yang membuat saya pusing. Dan ini yang salah satu yang saya tahan bertahun-tahun, dan ini pada satu tahun PE ini saya lontarkan. Terus solusinya bagaimana? Apakah benar bahwa alam semesta ini Tuhan? Bahwa alam semesta ini adalah
tidak perlu dibuktikan. Ini keberadaannya itu sangat nyata dan malah membuktikan kebenaran yang lain. Apalagi kemudian dikatakan oleh para ustadz ya, para kiai bahwa alam semesta ini membuktikan adanya Tuhan, membuktikan Allah. Kalau alam semesta ini membuktikan Tuhan, kenapa kita kemudian menuhankan alam semesta saja? Itu pikiran-pikiran ini ya, pikiran-pikiran galau kayak Bung Arsif, aku seusia Bung Arsif saya. Tapi ada satu kata yang kemudian membuat saya itu kembali jadi tenang dengan Islam. Ini kata-kata bahwa tidak ada di Al-Quran itu sangat tidak ada yang mengatakan alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Ada satu ayat, satu kata yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, yaitu kata ayat. Kata ayat. Jadi kalau berkaitan dengan alam semesta itu adalah ayat, bukan bukti. Dan itu bukan di satu ayat saja kata itu, bahwa alam semesta itu tanda, ayat. Ternyata konsisten seperti ini. Ini yang menyebabkan itu salah satu saya jatuh cinta lagi kepada Al-Quran. Wow, ini luar biasa. Kecermatannya. Dengan kecermatan penggunaan kata ayat ini, saya bisa berani berdebat dalam tanda kutip dengan Albert Einstein. Yang namanya Tuhan itu bukan alam semesta. Alam semesta itu hanyalah tanda. Alam semesta itu hanyalah tanda. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Betapa banyak orang yang kemudian berjalan di alam semesta ini tapi mengabaikan tanda-tanda. Ini satu hal yang mempengaruhi saya sampai usia saya 40 tahun lebih ini. Makanya kalau kemudian saya ngotot kemudian berdebat di Facebook berkaitan dengan dalil bukti tanda, yaitu pengalaman yang sangat besar. Dan kalau di ilmu eksak, di matematika, buku matematika apapun, setebal apapun, ya intinya hanya masalah bukti dan tanda. Jadi simbol yang pasti matematika itu berkaitan dengan simbol-simbol yang tertata secara konsisten. Bagaimana menjaga konsistensi itu dengan pembuktian. Pembuktian itu apa? Penyesuaian antara simbol yang baru dengan bukti, dengan aksioma. Jadi aksioma itu sebagai bukti. Itu di matematika itu ya setebal buku apapun isinya hanya bukti dan tanda. Tapi ketika kemudian dijungkir balikan dengan bahwa alam semesta itu bukti adanya Tuhan, itu seolah-olah ini matematika harus dibakar ataukah saya keluar dengan agama saya? Pertanyaan yang mengerikan ini. Tapi kemudian tadi yang satu kata dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, syatana benaman yastadillu bihi au yastadillu alaih. Sungguh sangat berbeda, sungguh jungkir balik, berbeda secara diametral. Syatana benaman, orang yang menjadikan Allah sebagai bukti dengan yang menjadikan alam semesta sebagai bukti. Itu jawaban yang telak yang seharusnya Albert Einstein itu tahu. Jadi Albert Einstein itu agamanya itu agama yang sama dengan agamanya Spinoza, yang menganggap bahwa yang namanya Tuhan itu pasti tunggal, pasti ahad. Yang namanya Tuhan itu pasti as-somad, tidak perlu bukti, justru membuktikan. Yang namanya Tuhan itu pastilah tidak diturunkan dari apapun dan tidak menurunkan apapun. Yang namanya Tuhan itu pasti tidak ada yang setara. Walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang memenuhi kriteria tadi itu adalah alam semesta. Jadi itu kalau mengerikan sekali, itu kemudian bisa saya balik kepada dinul Islam itu dengan kecermatan tadi, kata ayat-ayat. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di tahun kedua pesantren ilmu eksakta itu temanya adalah as-somad. Jadi di Facebook saya merumuskan yang namanya akidah koslet. Jadi akidah koslet itu yang pertama itu bagaimana detail operasional ahad. Bahwa
Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ahad. Allah itu tunggal. Maka aturannya pasti tunggal. Nggak mungkin di alam semesta ini kemudian ada dua aturan. Makanya kalau di otak kita sudah tahu bahwa Allah ahad, kita nggak akan mungkin mau menerima rumus yang begitu banyak. Nggak mungkin rumus itu begitu banyak. Itu kalau kita yakin al-ahad, itu rumus yang banyak itu sebenarnya satu. Nggak mungkin itu kemudian berasal dari kebenaran yang terpisah-pisah. Makanya tanda akidah koslet yang pertama itu ketika gagal memahami 1+1 berbeda dengan 2. Jadi saya lempar selama 1 tahun, benarkah 1+1 sama dengan 2? Itu karena kalau kita kemudian gagal menangkap bahwa 1+1 berbeda dengan 2, ya ini bertentangan dengan semangat kul huwallahu ahad. Kul, ungkapkan. Karena kebenaran itu sudah ada, ungkapkan. Berarti dari dalam. Tapi kalau kemudian kita menganggap 1+1 sama dengan 2 sebagai kebenaran, itu kan karena kesepakatan. Berarti seolah-olah dibebankan dari luar. Dan ini selama 1 tahun ternyata nggak banyak sekali yang ini sungguh tidak terduga ya. Banyak yang gagal menyadari bahwa 1+1 sama dengan 2. Jadi sebenarnya ini detail operasional yang saya tangkap. Kenapa saya berani melemparkan ide itu, sebenarnya motivasi yang paling kuat itu adalah ayat yang pertama dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan di tahun yang kedua kita akan yang kedua Allahus Somad, Allah yang keberadaannya tidak perlu dibuktikan. Oke, itu yang berkaitan dengan tema kita, kenapa judulnya alam semesta sebagai rukun iman yang ke-7. Bahkan yang terjadi di umat Islam, ini alam semesta itu bukan sekedar ini ya, tidak perlu dibuktikan. Itu kalau tidak perlu dibuktikan, itu berarti sudah aksiomatik, sudah Tuhan dia itu. Keberadaannya sudah ini. Tapi malah membuktikan Tuhan itu yang membuat nalar koslet ya. Paling kan nalar saya koslet. Nalar matematika saya koslet. Oke, lanjut ke yang slide yang kedua, Bung Arsif. Yang kedua ini ya ini sangat kebetulan. Sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Karena ya kalau kita tahu ini kan waktu ilusi ya, waktu ilusi. Sebenarnya semua itu satu titik, ini bukan kebetulan. Jadi pas malam hari ini adalah malam 27 Rajab 1444 Hijriah. Hari ini peringatan Isra Mi'raj. Mari kita sama-sama membaca di sini awal dari surat Al-Isra, surat ke-17. Ini ada di mushaf, ada yang menamakannya surat Al-Isra, ada yang menamakannya surat Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini Isra Mi'raj ini sesuatu yang unik. Ini bahkan banyak ini ya teman-teman di kuliah itu berusaha menghindari pembicaraan Isra Mi'raj karena ada kecenderungan Isra Mi'raj itu menjadikan Islam jadi agama dongeng. Itu kesan yang sering muncul ini ya. Kita akan coba pertanyakan. Jadi Isra itu bagaimana kita bisa mendapatkan makna untuk memperkuat tauhid kita. Yang pertama yang sangat menarik di surat ayat pertama surat Al-Isra ini, dimulainya dengan kata subhanalladzi, suci Allah. Jadi kalau subhana ini kata yang sebaiknya kita gunakan kalau muncul pikiran negatif tentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau zikir setelah sholat itu dimulai dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi pertama disingkirkan hal-hal negatif. Jadi hal-hal negatif itu muncul karena kita tidak paham. Jadi kalau kita nggak mengenal seseorang, kita kan cenderungnya curiga kayak gitu.
Dan baru yang kedua, kalau kemudian sudah pikiran negatif, kemudian kan alhamdulillah itu mengisi dengan pikiran positif. Nah, di sini di subhanalladzi asra, ini berarti memang peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi di Al-Qur'an itu yang mulainya dengan subhanalladzi ini, kalau nggak salah hanya dua atau ini ya, atau satu lagi selain ini. Jadi ada dua atau tiga. Yang paling populer di sini berkaitan yang persis redaksinya subhanalladzi ini di surat di bagian akhir surat Yasin. Awalaissalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi di sini subhanalladzi ini sangat kaitannya dengan kun fayakun. Jadi subhanalladzi ini terserah Allah. Dan ini sangat ditunjukkan lagi di sini bi abdihi, hamba. Kalau hamba kan terserah majikannya. Ini redaksi yang luar biasa dan kalau dibahas bisa panjang lebar. Cuma ini sudah banyak bahasanya di tempat yang lain. Kita akan coba dengan sudut pandang yang beda. Ini kita akan bahas di sini yang namanya Isra Mi'raj ini mitos ataukah visi. Sahabat titik B, sahabat santri online, ustadz online, pesantren ilmu sakta, ini ada pola pikir yang ini ya, pola pikir tunggal akibatnya merusak otak kita. Itu pola pikir objektivitas. Jadi kita di sekolah itu hanya diajarin pola pikir objektivitas. Ini yang sesat bukan karena dia sesat, karena hanya diajarkan hanya satu itu. Jadi misalkan kita belajar tentang kisah Nabi, pikiran kita itu objektif enggak itu. Kita di sini ada Isra Mi'raj. Itu peristiwanya bagaimana? Itu bukan seperti itu. Sebenarnya yang ada hal yang lebih penting lagi itu maknanya apa bagi kita? Maknanya Isra Mi'raj itu bagi kita itu maknanya apa? Kita akan perjelas yang pertama. Apakah sebagai mitos ataukah sebagai visi? Yang pertama kita mungkin menganggap baik disadari maupun di bawah alam sadar kita, ini banyak di antara kita tuh menganggap yang namanya Isra Mi'raj itu metafora belaka, majasi, mitos. Dan ini ternyata itu ya sungguh tepat kalau kemudian kita mengenal yang namanya fondasi agama yang disebut sebagai credo quia absurdum. Credo saya percaya, quia absurdum justru karena absurd. Karena nggak masuk akal. Ini pola pikir yang ditekankan di mana-mana, yang sering terdengar, yang namanya agama dan ilmu pengetahuan, agama dan sains itu sejajar. Ini tampaknya bijaksana, tapi itu sebenarnya sangat merusak. Yang namanya sejajar, itu berarti nggak pernah bertemu. Yang namanya sejajar itu memang searah atau apa, tapi itu nggak pernah bertemu. Jadi di otak kita, itu di brainstorming, dicuci otaknya bahwa yang namanya sains itu tentang kewarasan. Makanya di sains itu ada yang namanya kebenaran, bagaimana konsistensi rumus itu sendiri, kemudian konsistensi kesesuaian dengan realitas, korespondensi, dan kemanfaatan. Itu berkaitan dengan sains. Jadi sains itu berkaitan dengan kewarasan dan kemanfaatan. Yang namanya agama itu credo quia absurdum. Saya percaya justru karena absurd. Ini yang bahkan ya tanpa sadar ini masuk di dalam pola pikir kita, bahkan pemuka agama kita. Jadi iman itu adalah percaya hal-hal yang absurd, yang tidak berguna,
tapi mengantar kita ke masuk surga. Itu pola pikir yang ada di otak kita. Jadi percaya yang penting masuk surga. Justru karena absurd, maka itu adalah godaan iman. Makanya kita jangan heran kemudian agama itu menjadi sarang yang begitu mudah munculnya lucu-lucuan dan bohong-bohongan. Ini sesuatu yang justru bahkan juga didakwahkan ya, para agamawan kita itu menganggap yang namanya matematika, sains itu tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi ketika saya sempat berdebat dengan teman-teman agamawan mengatakan ini mencampur adukan matematika dengan ilmu kalam, dengan teologi. Karena fondasi dasarnya berarti di sini adalah bahwa yang namanya agama dan sains dan matematika itu adalah dua hal yang sejajar. Apalagi kemudian pembenarannya dengan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu umur urusan duniamu. Ini memperkuat pola pikir bahwa agama dan sains itu sejajar dan terpisah. Agama tentang ketidakwarasan, tentang sesuatu yang absurd, sementara sains itu tentang kemanfaatan, tentang konsistensi, tentang kewarasan. Yang kedua, ini seharusnya Isra Mi'raj ini justru memperkuat karakter dasar seorang muttaqin. Apa itu seorang muttaqin? Kita bisa lihat di surat kedua, ya surat Al-Baqarah di ayat yang kedua, Alif Lam Mim, itu ayat yang pertama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an ini sebagai petunjuk orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ciri pertamanya itu apa? Adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang yakin seyakin-yakinnya bahwa kita tidak tahu yang kita tidak tahu. Jadi kita sadar ada yang kita tidak tahu. Ini adalah pemikiran yang sangat mendorong peradaban. Jadi peradaban manusia itu maju karena penemuan ketidaktahuan. Kenapa kemudian Columbus menjelajah sampai kemudian sampai ke Eropa? Itu karena sadar bahwa masih ada yang kita tidak tahu. Kalau zamannya Columbus itu penjelajahannya secara geografis. Sekarang ada Elon Musk. Elon Musk pengen ke Mars karena tahu ada yang sadar, ada yang kita tidak tahu. Ini hal yang perlu ditekankan sejak awal. Karena apa? Karena yang namanya pengetahuan itu sangat berbahaya. Mengapa? Begitu kita tahu A, maka itu menutup kemungkinan B, C, D, sampai Z. Ketika kita tahu yang namanya makanan pokok adalah nasi, ya kita tahu makan pokok itu nasi. Kita terjerat dengan pengetahuan kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi penemuan ketidaktahuan, kalau bahasanya Yuval Noah Harari, ya, itu adalah kunci peradaban. Jadi sadar ada yang tidak tahu dan tidak akan pernah tahu. Justru itu yang menyebabkan kita akan terus menjelajah. Sahabat santri dan Ustadz online pesantren Ilmu Eksakta, ini kenapa bisa seperti itu? Ini yang menarik seperti ini ya. Jadi di balik kemajuan teknologi itu ada pola pikir manusia. Dan pola pikir manusia itu yang paling tertib yang digunakan untuk sains dan teknologi itu adalah matematika. Pertanyaannya, matematika itu sesungguhnya apa? Matematika sesungguhnya itu adalah detail operasional alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maksudnya bagaimana? Lanjut, Bung Arsif. Santri dan Ustadz online pesantren Ilmu Eksakta ini
tentang agama ini. Mitos atau visi ya. Kita lihat di sini di sebelah kiri. Yang paling rigorous, bacanya apa itu Bung Arsif? Saya sering mendengar tulisan rigorous. Bacanya apa sih? Rigorous, yang rigorous, ya nggak masalah ya, yang penting paham ya sini kita. Yang paling ini repotnya ini ya, saya kalau biasa baca teks, kalau mendengar ini nggak tahu bacanya gimana, tapi tahu maksudnya. Jadi kalau dengar itu YouTube tuh harus ada teksnya, kalau nggak ada teksnya masih bingung. Rigorous, jadi yang paling dipercaya kebenarannya, yang paling ketat, yang paling jelas, yang paling lugas, itu logika. Logika ini yang mendasari matematika. Matematika terapan menjadi fisika. Jadi nggak semua logika menjadi ini ya, nggak semua matematika menjadi fisika. Tapi di balik fisika itu ada matematika. Di balik fisika ya ada matematika. Fisika terapan jadi kimia, kimia terapan jadi biologi, biologi terapan psikologi, psikologi terapan sosiologi ini ya, kemudian histori, kemudian ada filsafat dan teologi. Teologi itu yang paling nggak jelas. Kalau filsafat itu tentang spekulasi, agama itu tentang halusinasi. jadi agama itu ini kan ya, jadi aktivitas agama itu kan kita tahu ini ya, produknya filsafat apa? Ya kan teori-teori untuk ini ya, yang belum diketahui. Jadi ibaratnya wilayah yang mencoba memperluas daerah, memperluas batas pengetahuan kita. Berarti kan yang tadinya nggak diketahui, mencoba diketahui, itu filsafat. Nah, agama itu apa produknya? Agama itu produknya adalah halusinasi. Ini tentu sangat tepat ya, dia seperti ini. Karena dia di sini tuh menggeneralisasi agama. Ya agamanya seperti itu. Agama itu menciptakan Tuhan-Tuhan. Menciptakan halusinasi. Agama itu ya tadi yang boleh dikatakan agama itu sebenarnya absurd tapi berguna. Ya kayak inilah, kayak pelawak. Kayak pelawak itu kan absurd tapi gak berguna. Ini yang sering terjadi itu seperti itu. Ada anggapan karena kita ada tadi keyakinan bahwa credo qui absurdum, maka agama ya paling nggak jelas. Ini yang ada di pikiran kita dan dibentuk melalui pendidikan kita ya seperti ini. Agama adalah sesuatu yang paling tidak dipercaya. Ini sangat bagus ya pendapat seperti ini. Karena kita yakin inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka agama yang lainnya berarti harus harus enggak jelas. Ini harus diakui bahwa agama itu adalah agama secara keseluruhan ya. Agama secara keseluruhan adalah menciptakan Tuhan-Tuhan, menciptakan halusinasi. Jadi kita berhalusinasi tanpa perlu opium itu dengan agama. Makanya di Islam yang paling dasar dari inti ajaran Islam itu adalah membuang halusinasi itu, membantai Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Jadi kecenderungan manusia itu menciptakan ilah-ilah, ketakutan-ketakutan pada sesuatu yang padahal kita ciptakan sendiri. Sahabat santri dan Ustadz online pesantren Ilmu Eksakta, ini pertanyaan yang sangat dasar di sini. Logika menjadi dasar matematika. Matematika menjadi dasar fisika. Pertanyaan berikutnya, dasar dari logika itu apa? Matematika ini sudah tidak ada yang meragukan pemanfaatannya. Adanya Zoom ini berkat pola pikir yang dibangun oleh matematika. Adanya kemudian kita bisa tahu bahwa alam semesta ini bermula dari ledakan
13 miliar tahun, 13,8 miliar tahun yang lalu, itu berkat pola pikir yang dikembangkan melalui matematika. Jadi sudah sangat dahsyat. Jadi ibaratnya gedung ini sudah sangat bermanfaat. Tapi ketika melihat dasarnya, matematik itu dasarnya apa? Kok bisa sehebat itu? Ini pertanyaan yang membuat matematikawan sampai sekarang nggak tahu jawabannya. Ini kok bisa seperti itu? Ini sebenarnya matematika itu apa? Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini kalau saya sempat riset lama di YouTube dan di Google berkaitan dengan fondasi matematika. Ini hampir sampai ke tauhid. Jadi kalau tahu dasarnya logika itu apa? Dasarnya logika itu ada yang disebut sebagai namanya prinsip pertama, atau kalau bahasa Latinnya prima principia. Prima principia itu apa? Ya, ini aturan itu tunggal, sesuatu itu tunggal. Apapun itu tunggal. A itu tunggal. Kalau A itu tunggal, maka A sama dengan A. Serumit apapun matematika, itu sebenarnya penerapan itu. A sama dengan A. Ketika kita membahas A, ya A sama dengan A. Ketika kita membahas B, B sama dengan B, karena B itu tunggal. Ketika kita membahas C, C itu tunggal, berarti C sama dengan C. Masalahnya ketika kita membahas semuanya, itu apa? Karena A tidak sama dengan B. Tapi yang namanya dasar logika, itu tadi adalah hanya itu. Prima principia. Makanya saya yakin dari dua sudut pandang ya, bahwa fondasi matematika itu adalah tauhid. Saya pernah baca bukunya Amin Rais, yang saya ingat sekarang judulnya saja, Tauhid Sosial. Jadi bagaimana menerapkan tauhid dalam kehidupan bermasyarakat. Nah di sini prima principia itu sebenarnya tauhid dalam bernalar. Kalau kita lebih dalam lagi, ini prima principia itu apa? Jadi tadi kan kalau kita ada A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan C, itu kan jadi banyak sekali titik. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan seterusnya. Jadi intinya matematika itu sebenarnya hanya titik. Serumit apapun, matematik itu hanya berusaha tentang memahami titik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan al-ilmu nuqtah katharohal jahilun. Ini saya mendengar pepatah ini ketika saya mengisi seminar titikba di Mu'alimin Muhammadiyah, Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Jadi waktu itu usianya 100 tahun, dan waktu itu saya diundang ke sana. Ini pusat kaderisasi Muhammadiyah yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ketika saya ke sana, seorang ustadz di Mu'alimin menjelaskan, oh titikba itu ini ya, yang ilmu itu titik, al ilmu nuqtah katharohal jahilun. Malah saya nggak tahu itu. Jadi saya tahu itu tuh malah dari Ustadz Alimin. Setelah diterenungi, ya memang ilmu itu titik, dan itu bukan metafora, tapi memang seperti itu. Matematika itu hanya berkaitan dengan titik. Titik yang terpisah-pisah itu bilangan. Bilangan kan digambarkan sebagai titik yang terpisah-pisah. Kam munfasil. Itu menjadi aritmatika, bilangan menjadi ilmu hitung. Titik yang tersambung terus itu menjadi, atau kam mutasil menjadi geometri. Matematika itu berkaitan dengan titik. Cuma supaya bisa dipikirkan dibagi dua, titik yang terputus dan titik yang tersambung terus. Pertanyaannya seperti ini, Bung Arsif. Titik itu, ini juga banyak yang salah ini ya, yang gagal memahami tentang tanda. Seolah-olah titik itu yang ditul pakai pulpen, itu bukan titik ya. Yang ditul pakai pulpen itu namanya simbol titik. Sama kalau seperti saya melihat Bung Arsif ini mukanya Bung Arsif, ini bukan Bung Arsif di depan. Ini simbol Bung Arsif. Sama ketika kita membaca tulisan kambing, itu bukan kambing, itu kan simbol kambing, tulisan kambing. Jadi yang kita tul
di kertas itu simbol titik. Karena yang namanya titik itu nggak punya panjang, apalagi luas, apalagi volume. Pertanyaannya, ada berapa banyak titik supaya membentuk garis? Ini jadi sampai sekarang itu nggak ada yang tahu tentang titik itu apa. Tidak ada, para matematikawan selama ribuan tahun tuh nggak tahu yang namanya titik itu apa. Tapi karena ketidaktahuan tadi, maka matematika sampai sekarang terus berkembang terus. Tapi intinya tuh hanya untuk mengungkap titik itu. Al ilmu nuktoh kasaruhal jahilun, ilmu tuh di titik. Jadi seperti ini ya, seperti kita diberi HP. Bung Asif tahu nggak cara kerja HP? HP itu apa? Kita nggak tahu titik itu apa, tapi kita yang bisa kita gunakan yang terbaik. Jadi kita nggak akan pernah tahu tentang titik sampai kapanpun, dan karena itulah ilmu matematika terus berkembang, dan matematika itu sebagai dasar fisika, maka fisika pun selalu berkembang. Tapi segala itu sebenarnya ilmu manusia itu hanya titik keseluruhannya, bahkan belum sampai titik ya. Makanya kalau kemudian orang yang kemudian merasa tahu titik itu sombong banget. Sahabat Titik Pak dan sahabat pesantren Ilmu Al-Sakta yang kami hormati, ada hal yang sangat penting di sini ya. Ilmu itu titik. Ada nggak yang lebih sederhana dari titik? Nggak ada. Titik itu kejernihan puncak, kesederhanaan puncak. Semakin kita sederhana, semakin kita jernih, semakin kita tahu rahasia titik. Ini pola pikir ini perlu dibentuk, karena ada kecenderungan yang namanya ilmu itu ruwet. Makanya kalau kita pengalaman ya, kalau misalnya saya ngajarin matematika, kalau yang sangat sederhana, misalkan tidak apa-apa adalah tidak apa-apa, itu sangat sederhana. Anak nggak mau menulis, kayak kuetok. Jadi ada kecenderungan meremehkan. Tapi ketika kemudian X 1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, itu ditulis. Jadi kecanduan pada keruwetan itu yang menghalangi kita itu semakin terhalang untuk menyibak rahasia titik. Itu keyakinan umat Islam itu nggak ada keraguan, dasar kebenaran itu adalah tauhid. Ini yang sungguh menyedihkan Bung Arsif dan teman-teman semua. Ini ketika disurvei, bahkan kalangan agamawan menganggap tauhid tidak ada relevansinya dengan logika, dengan matematika. Padahal kita tahu otak kita itu waras atau tidak, tersesat atau tidak, itu dengan berlogika dan matematika itu tujuannya seperti itu. Kok tauhid tidak relevan? Baik muslim yang kemudian menekuni agama maupun muslim yang menekuni matematika itu menolak, banyak sekali yang menolak bahwa tauhid itu sangat relevan sebagai fondasi logika maupun matematika. Karena tauhid itu menjaga keselamatan kita di dunia dan akhirat supaya tidak tersesat. Ya tentu saja seharusnya ilmu-ilmu yang berkaitan supaya kita tidak tersesat itu dasarnya tauhid. Oke. Ini yang ada seperti ini ya. Jadi orang beragama itu yang saya melihat, dan ini pengalaman saya juga beragama sampai 40 tahun. Itu ada ketakutan agama saya kalau diterapkan nanti salah bagaimana, terbukti salah. Terbukti rusak. Jadi ibaratnya kita mendapat kado dari orang yang paling kita cintai. Ini iPhone yang terbaru di dalam kotak. Tapi kita takut membukanya. Karena apa? Karena takut ternyata ini kosong, atau ternyata hanya HP Cina. Ini yang terjadi dengan pengalaman beragama kita tuh seringkali seperti itu. Takut kalau kemudian ternyata agama ini rusak, lucu, tidak berguna. Makanya lebih baik kita percaya yang penting kemudian masuk surga. Iman itu masuk surga. Ini yang pertanyaan yang sangat aneh juga. Ini
Banyak orang yang kemudian belajar agama itu malah takut berpikir. Padahal betapa banyak di Al-Quran itu yang afala ta'qilun. Bahkan lebih lugas lagi, perbedaan orang kafir dengan orang yang beriman, atau orang kafir adalah lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka yang tidak mau berpikir, yang punya hati tapi tidak menggunakannya. Jadi seharusnya orang yang tadinya malas berpikir, dengan mengenal agama itu kemudian mau berpikir. Kita tuh sudah ini ya, puncak agama tuh benar-benar pembebasan ini tuntas, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Kita takut, takut agama kita kemudian salah, akhirnya tidak pernah dibuka, tidak pernah diterapkan. Ini pola pikir yang sangat aneh. Orang takut berpikir karena alasan agama. Justru orang yang berarti dia tuh memang mencukai kekafiran. Orang kafir itu yang tidak berpikir. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Nah, kita kembali ke gambar di sini. Kita apakah di sini iman itu hanya untuk diimani kemudian langsung masuk surga? Kita bisa lihat di gambar di sebelah kanan. Mau nggak kita kemudian menempatkan iman itu sebagai fondasi kebenaran, bahkan fondasinya matematika? Ini pertanyaan yang sangat besar bagi hidup kita, agar kita nggak separuh-paruh beragama. Jadi kalau agama salah ya buang aja nih, karena kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Sebenarnya hidupnya hidup terus, matinya satu kali. Kita ini pertaruhan. Tapi yang saya rasakan itu tuh orang tuh ragu dengan agamanya. Ini ada sesuatu yang kemudian menarik seperti ini, Bung Arsif, berkaitan iman itu sebenarnya untuk apa? Di Al-Quran ini ada satu frasa, satu ini penggalan kalimat yang diulang-ulang sampai 50 kali, yaitu alladzina amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat. Ini diulang-ulang sampai 50 kali, diulang-ulang secara lugas. Kalau di dalam bahasa usul fikih ini nas, mantuk, tereksplisit. Iman itu berlanjut dengan amalus solihat, baru kemudian berkaitan dengan surga, lahum ajruhum, itu ada jedanya bagi mereka pahala, lahum ajruhum khairu mamnun. Tapi yang langsung itu iman, kemudian amilus solihat. Ini sesuatu yang harusnya diulang-ulang di Al-Quran, itu berarti sesuatu yang penting. Tidak mungkin Allah itu pengangguran, kemudian Al-Quran itu mubadir, kalimatnya seperti itu. Tapi ini kok kenapa nggak diulang-ulang? Ada satu kali pengalaman di ITB yang membuat saya tersentak. Ini gara-gara keyakinan bahwa ilmu itu satu. Saya penasaran dengan intinya gagasannya Isaac Newton itu apa. Isaac Newton itu dianggap orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Nomor satunya Nabi Muhammad. Dan ini kata orang kafir. Michael Hart, ya, di buku 100 tokoh. Isaac Newton itu idenya apa? Ternyata idenya Isaac Newton itu hanya seperti ini. Tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Sesuatu yang sangat jelas. Makanya tapi yang penting adalah ungkapkan. Ungkapkan sesuatu yang sangat jelas, yang aksiom itu diungkapkan. Katakanlah tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Setelah itu, kalau sudah diungkapkan sesuatu yang sangat jelas kebenarannya adalah detail operasional yang konsisten bagaimana. Jadi tidak apa-apa adalah tidak apa-apa, itu kemudian dibuat detail operasional. Dampaknya apa? Dampaknya minyak di Timur Tengah itu kemudian bisa diangkat. Negara Arab Saudi, Qatar, itu menjadi negara makmur, itu karena penerapan dari tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Kemudian ada satelit diluncurkan dengan roket, itu karena penerapan tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Ini dari sesuatu yang sangat jelas, masalahnya adalah detail operasionalnya bagaimana. Nah, kita umat Islam itu sudah punya 6.236 ayat yang tidak diragukan kebenarannya. 6.236 aksioma.
Kalau aksioma sebenarnya benar tapi dianggap benar. Kalau ayat Al-Quran kita kan tidak menganggap benar, tapi memang kebenaran. Masalahnya adalah detail operasionalnya bagaimana. Jadi umat Islam itu sudah selesai dengan gagasan besar. Tinggal detail operasionalnya bagaimana. Nah, bagaimana tidak apa-apa adalah tidak apa-apa itu bisa kemudian mengubah wajah bumi, bisa mengangkat miliaran barel dari peluru bumi, bisa menemukan planet Neptunus, itu karena dibuat detail operasionalnya. Detail operasionalnya itu bagaimana? Caranya bagaimana? Dengan berpikir tertib, berpikir sejernih mungkin, sejernih titik atau mendekati titik. Berpikir sesederhana mungkin. Ini kemampuan berpikir sederhana jernih ini yang kurang. Dan itu sampai saat ini tidak ada media yang lebih baik, sarana yang lebih baik untuk mengasah berpikir sejernih mungkin selain matematika. Idealnya seperti itu. Kalau matematika bukan kumpulan rumus. Itu yang saya pikir ketika merintis ilmu eksakta, karena kita sudah selesai dengan gagasan besar, maka sebenarnya yang paling penting adalah membuat detail operasional bagaimana. Untuk bisa membuat detail operasional itu diperlukan berpikir yang seutuh, setertib, serunut mungkin. Dan itu dilatih dengan ilmu eksakta. Jadi iman yang di bawah ini, supaya kemudian mendasari aksiom dan sebagainya, ini pertama kita harus meyakini rukun iman itu sebagai rukun iman. Bukan untuk dibuktikan, tapi diterapkan secara konsisten. Bukan sekedar diamalkan, tapi diamalkan berdasarkan keimanan secara konsisten. Itu yang kemudian dikatakan oleh Nabi, Qul amantu billahi summastaqim. Jadi berimanlah, katakanlah, Qul, ungkapkanlah iman kepada Allah, kemudian bertindaklah konsisten, bukan sekadar bertindak. Ini yang sangat penting ya. Rukun iman ada 6, dan benar atau tidaknya itu dibuktikan dengan rukun iman. Jadi rukun iman itu membuktikan, bukan dibuktikan. Cuma kita tanpa sadar yang masuk di benak kita, sesuatu yang paling jelas dan tidak perlu dibuktikan itu adalah keberadaan alam semesta. Jadi tanpa sadar kita memasukkan alam semesta itu sebagai rukun iman. Bahkan keberadaan alam semesta itu untuk membuktikan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Ini yang perlu ditertibkan. Sahabat pesantren ilmu eksakta yang kami banggakan mudah-mudahan dalam rahmat Allah. Kalau di dunia barat itu tidak masalah. Jadi iman itu absurd tidak masalah. Credo quia absurdum, saya percaya karena absurd, itu tidak terlalu bermasalah di dunia barat, di dunia Eropa. Mengapa? Karena di dunia barat itu memang sudah sekuler, sudah terpisahkan urusan antara urusan agama dengan urusan sains teknologi, dengan urusan publik. Jadi agama itu ranahnya hanya ranah pribadi. Sudah dipisahkan. Jadi ketika kemudian di rumah seorang diri atau paling enggak dengan keluarganya itu masih agama relevan, tapi ketika kemudian berinteraksi dengan masyarakat, itu agama sudah nggak relevan. Apalagi ketika kemudian di laboratorium, itu agama tidak relevan. Makanya seabsurd apapun, iman, keyakinan itu tidak masalah. Jadi peradaban sains teknologi bisa lancar. Tapi beda situasinya di Indonesia. Di Indonesia itu kita masih berdasarkan Pancasila, yang mudah-mudahan terus Pancasila. Itu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang mendasari. Jadi keimanan itu sangat penting. Keimanan, kita beriman di rumah beriman, ketika masuk sekolah pun beriman, ketika masuk laboratorium beriman. Makanya kalau imannya kemudian absurd, koslet atau hal ini menjadi pertentangan batin. Dan sesuatu yang kita percayai sepenuh hati dengan hati itu biasanya lebih yang menang, bukan biasanya, selalu yang menang daripada yang kita percayai secara nalar. Sementara kalau kita kemudian belajar
matematika itu yang paling kebenaran yang paling benar pun dianggap namanya aksioma, sesuatu yang pernyataan yang dianggap benar. Di fisika namanya postulat, dianggap benar. Tapi kalau kita berkaitan dengan agama, fondasinya iman adalah kebenaran. Maka bagaimana iman itu sangat menentukan bagaimana berpikir. Kalau imannya absurd, nggak waras, ya ini berpengaruh dalam pola pikir kita di laboratorium, di sekolah. Makanya ya kita menjadi omong kosong kalau kita kemudian berusaha meningkatkan kecerdasan bangsa, meningkatkan skor PISA dan sebagainya, selama masalah iman belum tuntas. Jadi ini yang disindir oleh almarhum Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Indonesia itu apa yang dibicarakan beda dengan apa yang dikerjakan. Tapi ada yang lebih dasar lagi, apa yang diyakini itu beda dengan apa yang dipikirkan, itu lebih menyakitkan lagi. Kita meyakini keimanan bahwa alam semesta adalah bukti adanya Tuhan. Itu didoktrin terus-menerus. Alam semesta itu bukti adanya Tuhan. Sementara di matematika, ini yang namanya bukti ini, yang keberadaannya itu lebih kokoh. Yang kebenarannya lebih kuat. Yang tidak diragukan lagi. Yang ini jadi konslet terus-menerus. Jadi mudah-mudahan cukup saya lah yang sampai kemudian akhirnya 0 SKS di ITB hanya mengurusi pertentangan batin seperti itu. Jadi ini kesempatan di refleksi 1 tahun PE dan peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama. Jadi omong kosong, kita membereskan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan pola pikir, kesadaran ilmiah. Kalau keimanannya absurd, keimanannya koslet. Maka kalau kemudian keimanan tidak mendukung pola pikir, yang lebih baik ini yang sekuler itu lebih baik. Tapi kalau kita yakin kemudian keimanan kita itu beres, bahwa keimanan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti benar, dan yang paling penting iman dia pasti benar, yang penting adalah bermanfaat bagi pola pikir, ya sangat bagus. Tapi ini akan terus-menerus keterbelakangan umat Islam karena umat Islam itu masih yakin dengan kebenaran agamanya. Kalau kemudian keimanannya, doktrinnya koslet, ya akan selalu dalam kondisi gelap gulita. Kita kalau belajar logika, dan logikanya hanya logika Aristoteles, logika mantik, ini yang ujungnya logika mantik itu belajar adalah berkaitan dengan apakah argumentasi itu menghasilkan kesimpulan yang valid atau tidak. Karena alatnya adalah apapun dibuktikan, maka ini yang terjadi kalau hanya alatnya logika Archimedes itu, logika Aristoteles, itu fokusnya adalah mencari argumen yang valid. Kalau argumen yang tidak menghasilkan kesimpulan yang logis, ini berkaitan dengan logika ya, itu namanya logika yang mandul, yang akimah. Tapi logika yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau natijah yang valid itu namanya muntijah. Itu penting. Tapi yang lebih penting adalah iman yang berbuah amalus solihat. Jangan sampai iman mandul. Jadi mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita. Kalau iman tidak kemudian diterjemahkan detail operasional yang konsisten menjadi amanu amilus solihat, itu adalah iman yang mandul. Jadi lebih dari silogisme mandul, yang lebih berbahaya adalah keimanan yang mandul, keimanan yang absurd, yang tidak ada gunanya, yang kemudian akibatnya menjadi semangat dipelajari karena klaim surga-surgaan. Dan ini yang kemudian terjadi pertarungan yang tidak berguna, rebutan klaim surga-surgaan. Padahal harusnya kita tidak pernah tahu kebenaran, karena kita tidak pernah tahu titik. Jadi yang paling penting adalah berlomba-lomba dengan kebaikan, kemanfaatan. Lanjut. Sahabat titik B, sahabat
Ustadz dan santri pesantren Ilmu Aksata online. Ini berkaitan dengan tauhid alam semesta dan Al-Quran. Jadi ada sesuatu yang menarik di sini berkaitan dengan sebelah kiri. Sebelah kiri ini salah satu yang kemudian dijadikan kemudian pembuktian adanya Tuhan, itu kan salah satunya adalah alam semesta berubah. Alam semesta berubah, semua yang berubah itu ada yang menciptakan. Nah, ini contohnya seperti itu. Tapi benarkah alam semesta itu berubah? Itu sebenarnya kan hanya dugaan-dugaan. Jadi pola pikir yang dibentuk yang kemudian menguasai akidah kita itu kan pola pikir yang induktif. Jadi kalau di pola pikirnya Aristoteles itu melihat benda-benda kemudian menyimpulkan, itu namanya pola pikir induktif. Melihat kucing berubah, melihat pulpen berubah, lama-lama rusak, kemudian akhirnya disimpulkan alam semesta itu berubah. Itu pola pikir induktif. Pola pikir induktif itu selalu generalisasi. Karena generalisasi, maka tidak pernah sampai pada kepastian. Satu-satunya pola pikir yang mendatang kepastian itu pola pikir deduktif. Pola pikir yang dimulai dari satu titik. Dan ini yang pertama kita pola pikir tauhid itu mudah-mudahan bukan hanya relevan di matematika, karena matematika itu benar-benar penerapan yang konsisten pola pikir prima principia. Tapi mudah-mudahan yang namanya pola pikir keutuhan, menganggap segalanya itu satu keutuhan, itu juga bisa diterapkan di dalam kita membaca Al-Quran, dalam membaca diri kita. Ini suara masih lancar nggak ini ya? Bung Arsif, ini gambar hilang. Masih lancar, Ustaz. Oke, ya. Ini dulu nggak terbayangkan ya, tapi kemudian sekarang sudah menjadi konsensus di kalangan ilmuwan bahwa alam semesta itu meledak dari satu titik. Meledak dari satu titik, jadi pada 13,8 miliar tahun yang lalu, ini saya, Bung Arsif, Fir'aun, dinosaurus itu satu titik. Dalam satu titik meledak terus-menerus. Satu kesatuan. Karena alam semesta ini satu kesatuan, ini nggak mungkin kemudian diatur oleh dua aturan. Ini sangat konsisten cara pikir seperti itu, ini di dalam fisika. Jadi dalam fisika itu dimulai dari satu set aturan yang sangat jelas, kemudian dibuat detail operasionalnya. Jadi misalkan hukum Newton itu sebenarnya kan ada 3 hukum. Itu sebenarnya satu hukum saja. Tidak apa-apa adalah tidak apa-apa. Hukum 1, hukum 2, jika apa-apa maka apa-apa. Hukum 3 ya ini hanya menguatkan hukum 1 dan 2. Jadi dimulai dari satu titik. Ini yang saya agak heran ketika justru berkaitan dengan ini ya, membaca Al-Quran. Ini saya masih, ya mohon maaf ini bagi sahabat yang paham tafsir ya. Ini belum menemukan kemudian tafsir yang secara lugas mengatakan bahwa prinsip pertama adalah tauhid. Bahwa Al-Quran ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan yang utuh. Maksudnya bagaimana kalau kemudian kita satu kesatuan yang utuh. Jadi misalkan kayak tadi berkaitan amanu wa amilus solihat itu diulang-ulang sampai 50 kali berkaitan dengan keimanan. Berarti adalah sesuatu yang penting. Jadi Al-Quran itu sebagai satu kesatuan, satu ayat. Dan karena semuanya ayat itu tanda dari Allah, Al-Quran ini juga satu kesatuan dengan alam semesta. Juga satu kesatuan dengan diri manusia. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi yang namanya tanda-tanda itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Ini yang sebenarnya pengen
saya sampaikan melalui titik ba, itu kesadaran bahwa segalanya itu adalah tanda. Karena segalanya tanda itu berasal dari Allah yang ahad, Allah yang tunggal, maka segalanya itu adalah satu kesatuan. Dan karena segalanya itu hanya tanda, maka sejatinya tidak ada. Ini yang pengen disampaikan melalui titik ba dan kesempatan ini mudah-mudahan banyak yang mendengar. Jadi jangan sampai kita kemudian yang diberi kenikmatan kesadaran tauhid itu nggak yakin dengan tauhid. Ini saya membayangkan kalau kemudian matematika kemudian didasari dengan tauhid, ini bukan hanya lebih jernih, lebih kokoh, lebih utuh, tapi rasa semangat untuk bermatematikanya itu bisa seperti semangat untuk menghafal Al-Quran. Ini bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kalau kemudian bermatematika itu sebagai detail operasional tauhid. Jadi bermatematika itu berpahala karena bermatematika itu menjernihkan nalar. Dan dengan kemudian menjernihkan nalar, maka sanggup menyadari kesatuan alam semesta, sanggup menyadari kesatuan Al-Quran, sanggup menyadari kesatuan semua ayat Allah. Itu dimulai dengan kesadaran tauhid, kejernihan. Ini yang sebenarnya kita sudah punya alatnya, punya kurikulumnya bagaimana kesadaran tauhid, yaitu surat 112. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sebelum anak belajar matematika, belajar fisika ataupun belajar Al-Quran, itu ditanamkan dulu itu surat Al-Ikhlas. Kita ambil contoh di matematika dan fisika dulu. Jadi sebelum anak itu belajar matematika, sebelum belajar fisika, itu 3 hari paling cepat ya. Atau kemudian 1 pekan, itu digembleng dengan tauhid. Bukan untuk masuk surga, ya masuk surga, insya Allah masuk surga ya. Tapi supaya ketika belajar matematika itu lebih jernih otaknya, lebih kokoh. Dengan kesadaran tauhid itu jadi jelas mana yang namanya bukti, mana yang namanya tanda. Kalau masalah bukti dan tanda masih ketukar-ketukar, padahal matematika ya adalah intinya bukti dan tanda, ya akan selamanya koslet. Ini yang mudah-mudahan ini kadang-kadang pengen punya mimpi seperti itu, tapi di PA itu kami fokusnya di lab ya, tapi berharap banget ini pengalaman pribadi ya, ketika anak sebelum memasuki matematika, ini kalau kemudian anaknya juga tidak terburu-buru belajar matematika, ini waktunya saya gunakan itu untuk menanamkan pemahaman yang jelas berkaitan dengan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allah itu ahad, Allah itu tunggal, maka aturannya itu nggak mungkin banyak. Maka secara spontan kita tidak akan pernah nyaman ketika melihat rumus-rumus yang begitu banyak. Ketika kita melihat rumus-rumus yang begitu banyak, naluri tauhid kita, insting tauhid kita, Qul huwallahu ahad, Allah itu ahad, ini pasti aturannya tunggal, maka rumus-rumus ini pasti ada titiknya. Ini berkembang dari titik yang mana? Ini pasti sebenarnya hanya satu aturan. Jadi insting tauhid, intuisi tauhid atau karakter tauhid itu dibentuk seawal mungkin sebelum anak itu memasuki matematika, sebelum memasuki fisika. Ini hal yang sangat penting ya. Kalau kemudian ini nggak beres ya, kemudian kita masih menganggap alam semesta sebagai bukti adanya Tuhan, kemudian kita belajar matematika, belajar fisika, ya lebih baik dilupakan. Akidah seperti itu dilupakan. Karena itu nanti akan merusak belajar matematika. Jadi kalau di Barat itu kan nggak penting yang namanya agama itu karena sudah terpisah ya. Jadi kalau kita kemudian tauhid tidak ditanamkan atau ditanamkan tadi melawan kewarasan,
Ya kita selamanya yang namanya kecerdasan bangsa itu menjadi semakin berat. Lanjut Bung Arsif. Oke, kita kayaknya sampai di situ dulu Bung Arsif. Ini suaranya nggak kuat nih. Sudah. Bung Arsif. Ya ini mudah-mudahan pesannya bisa kesampaian ke teman-teman ya. Kita kul amangtu billah, keimanan diungkapkan, kemudian sumastaqim kita buat detail operasional, bukan sekedar detail operasional tapi detail operasional yang konsisten. Dan untuk supaya konsisten itu caranya bagaimana? Sejauh ini tidak ada sarana yang lebih baik untuk membuat detail operasional yang konsisten daripada kemampuan bermatematika. Tentu saja bukan sekedar matematika. Kalau matematika yang ada sekarang itu matematika yang rumus-rumus seperti itu ya yang merusak nalar. Tapi matematika yang berdasarkan tauhid, yang matematika yang menyadari bahwa al ilmu nuktoh, ilmu itu keseluruhan ilmu itu hanya titik. Demikian aja Bung Arsif. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini suara udah agak ini. Ya silakan Bung Arsif. Nah, saya pikir teman-teman obrolan kita pada hari ini, sebelum saya tutup, saya memohon maaf apabila sepanjang obrolan kita ini ada salah-salah kata, ada gangguan teknis di awal sehingga agak molor sedikit mulainya, ada gangguan jaringan dan lain sebagainya. Itu salah satu konsekuensi ketika kita berbicara tentang belajar online. Tapi semoga dengan adanya masalah-masalah tadi yang menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dengan metode apapun, entah offline bertemu langsung atau online bertemu lewat dunia maya atau dunia Zoom, gitu, tidak menyurutkan semangat kita. Jadi kalaupun ada salah-salah kata dan itu murni dari saya secara pribadi, dan ketika ada kelebihan ilmu yang sampai ke teman-teman itu murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.